Darmayanti bersama ke-8 rekan saya, yaitu Anna Marwanti, Ayunda Gustiani, Della Purwanda, Dendi Suherli, Hedi Herlangga, Indri Zakia, Karina Destia, dan Sri Astuti. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai perusahaan yang kami buat, yaitu Halutur. Halutur adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang membuka open trip bagi para wisatawan yang ingin berlibur ke Kabupaten Pangandaran. Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Pangandaran memiliki banyak destinasi untuk berlibur. Maka dari itu, Halutur membuka jasa open trip ini untuk memudahkan masyarakat yang ingin berlibur ke sana. Perusahaan Halutur ini dimiliki oleh 2 orang pemilik, yaitu Roni dan Rina. Untuk 60% kepemilikan perusahaan ini dimiliki oleh Roni dan 40% kepemilikan dimiliki oleh Rina. Halutur sendiri ini memiliki visi, yaitu menjadi salah satu perusahaan terdepan di Jawa Barat dalam bidang jasa pelayanan pariwisata dengan kualitas pelayanan bermutu, terbaik dan terpercaya, serta perusahaan yang dapat memiliki kredibilitas pelayanan yang tinggi dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, Halutur sendiri memiliki misi, yaitu melayani dan menyediakan produk yang terbaik kepada seluruh pelanggan dan mitra, menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan terampil di bidangnya, dan berkomitmen pada standar kerja yang tinggi, menjadi perusahaan yang selalu up to date dalam memberikan kenyamanan dan keamanan pelanggan yang akan melakukan trip, menjadi perusahaan layanan jasa one-stop service, juga menjadi perusahaan dengan layanan jasa yang tangguh dan unggul dalam jaringan mitra yang luas. Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Anna Marwanti. Nama perusahaan ini merupakan bernama Halutur. Jenis bidang perusahaannya merupakan perusahaan transportasi yang bergerak di bidang open trip, pariwisata ke Pangandaran. Di situ juga ada logo Halutur bisa dilihat. Alamatnya berlokasi di Jalan Mentor 1, nomor 13B, RT 1, RT 5, Sukaraja 2, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicadas, Kota Bandung. Jika ingin menggunakan jasa trip ini, bisa menghubungi nomor telepon, fax, email yang ada di situ tertera. Nomor teleponnya adalah 022 705 6262. Faxnya, maksudnya fax 022 798 2877. Emailnya ada hello.tour@gmail.com. Selanjutnya ada arti nama perusahaan. Nama Halutur ini berasal dari sapaan halo yang berasal dari bahasa Inggris. Pemberian nama Halutur ini karena travel ini mengandung arti sapaan. Sapaannya hangat serta ramah. Ditambah dengan jasa tur ini untuk para wisatawan yang ingin menikmati liburan agar bawaannya terasa lebih friendly, dan ini merupakan jasa pertama kalinya menawarkan paket wisata ke Pangandaran. Maka dari itu dinamakan Halutur. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen struktur modal. Manajemen struktur modal dari perusahaan Halutur ini terdiri dari modal sendiri dari kedua pemilik usaha, yaitu Roni dan Rina. Roni menyumbang 60% atau sekitar 6 miliar, sementara Rina menyumbang 40% atau sekitar 4 miliar untuk modal mendirikan perusahaan Halutur ini. Struktur organisasi Halutur dipimpin oleh seorang direktur utama yang membawahi seorang general manager. Lalu general manager mempunyai 4 divisi bawahan, yaitu staf IT dan marketing, manajer keuangan, manajer operasional, dan manajer personalia. Manajer keuangan juga mempunyai 1 bawahan, yaitu tenaga administrasi. Sementara manajer operasional mempunyai bawahan, yaitu supir. Nama saya Sri Astuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang planning perusahaan Halutur. Yang pertama ada produk. Produk ini yaitu open tour wisata ke Pangandaran. Segmentasinya masyarakat menengah ke atas, masyarakat menengah ke bawah, maupun masyarakat dari dalam Bandung maupun luar kota Bandung yang ingin berwisata. Untuk permintaan, Pangandaran saat ini sudah menjadi salah satu tujuan wisata jika berpergian ke daerah Jawa Barat. Banyak wisatawan yang dari luar kota Bandung maupun dalam kota Bandung untuk berlibur, dan banyak juga perusahaan jasa pariwisata yang membuka paket wisata ke Pangandaran. Salah satunya Halutur ini membuka paket wisata dari Bandung ke Pangandaran untuk berwisata. Untuk pesaing, salah satu pesaing utama perusahaan dalam bisnis ini adalah Travel Pangandaran Bandung, di mana travel ini beroperasi sehari
yaitu bisa mengantarkan 15-20 orang penumpang. Atas dasar analisa persaingan, maka kami mengestimasikan omset per tahunnya yaitu 6.000. Nah, untuk controlling perusahaan, dalam upaya mewujudkan perusahaan berusaha untuk menetapkan beberapa kebijakan di antaranya. Yang pertama, ada menetapkan standar kerja. Yang kedua, mengukur kinerja aktual. Yang ketiga, membandingkan kinerja aktual dengan standar. Untuk sumber daya manusia itu sendiri, pencarian tenaga kerja profesional dan berkualitas untuk perusahaan dilakukan dengan yang pertama melalui rekrutmen, yang kedua melalui seleksi calon karyawan, yang ketiga kriteria calon karyawan yang sesuai dengan standar perusahaan. Selain itu, Halotur mengadakan beberapa motivasi untuk para tenaga kerja dengan cara yang pertama, jenis-jenis pemberian motivasi, yaitu penghargaan untuk karyawan yang memiliki absen terendah dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Yang kedua, mengadakan outing gratis di luar jam kerja atau mengadakan liburan untuk para karyawannya. Selanjutnya, nama produk. Halotur ini perusahaan yang bergerak dalam bidang open trip berwisata ke Pangandaran dengan tujuan beberapa tempat wisata yang sudah disediakan. Yang pertama, ada meningkatkan dan menyempurnakan produk dan layanan kami. Yang kedua, menyediakan produk jasa yang secara konsisten memenuhi harapan pelanggan. Yang ketiga, memastikan personil kami dilatih secara profesional sesuai dengan standar perjalanan kelas dunia dan pembangunan teknologi. Yang terakhir, memastikan kepatuhan hukum dan peraturan dalam pelaksanaan perjalanan dinas dan bisnis. Kemudian ada keunggulan fasilitas dan pelayanannya. Di sini Halotur hadir untuk memberikan kemudahan kepada para pelanggan. Kami telah menyiapkan beberapa fasilitas yang akan membuat liburan Anda dengan paket wisata Pangandaran murah seharian semakin seru dan menyenangkan. Ada beberapa fasilitas sebagai berikut. Yang pertama, transportasi AC standar pariwisata. Yang kedua, hotel ber-AC Horizon Pangandaran terdiri dari 1 kasur untuk 2 orang. Keempat, wisata Green Sinyon, include body rafting. Kelima, sudah termasuk sewa kapal, life jacket, dan guide kapal. Keenam, wisata pantai Pangandaran. Ketujuh, wisata pantai Batu Hiu. Kedelapan, wisata pantai Batu Karas. Kesembilan, tour leader dan ditemani kru dari Trip Nusantara. 10, guide lokal Pangandaran. Dan yang terakhir, akomodasi supir dan kernet termasuk tipe. Selanjutnya akan dibacakan oleh Karina Destia. Saya, Karina Destia akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing mix. Yang pertama, ada produk. Produk kami yaitu paket wisata Pangandaran 3 hari 2 malam, yang startnya dari Bandung. Bersama agen kami, Halotur, warga Pangandaran dan sekitarnya bisa menikmati wisata yang ada di Pangandaran. Yang kedua, ada price. Daftar harga yang kami tawarkan untuk wisata Pangandaran 3-2 malam, yaitu dengan harga 650.000. Yang ketiga yaitu promosi. Agen kami mempromosikan dengan cara membuat iklan di media atau koran lokal. Iklan melalui radio setempat, membagikan brosur dan dari mulut ke mulut. Yang keempat ada price. Halotur kami memiliki kantor pusat yang strategis yaitu berada di pusat kota Bandung, di Sukaraja, serta membuka kantor cabang di Pangandaran. Yang kelima, people. Semua orang yang terlibat aktif dalam pelayanan dan mempengaruhi persepsi pembeli, nama, pribadi pelanggan, serta pelanggan-pelanggan lain yang ada dalam lingkungan servis atau layanan jasa tersebut. Yang keenam, ada physical evidence, yaitu Halotur kami yang berpusat terletak di daerah yang sangat mudah diakses dengan berbagai arah, baik kantor pusat yang ada di Bandung maupun yang ada di Pangandaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Market share. Dalam menetapkan pangsa pasar atau market share yang menjadi target perusahaan mulai dari kalangan menengah ke atas dengan spesifikasi sebagai berikut: karyawan 25%, mahasiswa 35%, umum 40%. Analisis aspek pasar. Aspek pasar menganalisis jumlah peluang pasar untuk bisnis tour shuttle to shuttle. Setelah diketahui, peluang pasar selanjutnya menentukan target penjualan dan penentuan harga jual. Untuk mendukung target penjualan akan terpenuhi, maka dilakukan perencanaan strategi pemasaran. Aspek pasar dikatakan layak apabila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, terdapat peluang pasar yang positif, harga jual produk kompetitif, dan strategi pemasaran dapat dijalankan.
Tren analisis berikut merupakan tren analisis pada Halotur berdasarkan data pencapaian penjualan calon pelanggan selama 1 tahun. Berikut tabel target pencapaian pelanggan dari tahun 2018 sampai 2020. Target penjualan maksudnya tabel target pencapaian pelanggan dari tahun 2020 sampai 2022. Berikut tabelnya. Dari hasil analisis tren di atas dapat disimpulkan bahwa A sama dengan 7.000 dan B sama dengan 1.000. Jadi persamaan garis linearnya adalah Y sama dengan 7.000 ditambah 1.000 X. Dengan menggunakan persamaan tersebut dapat digambarkan penjualan pada tahun 2023 adalah Y sama dengan 7.000 tambah 1.000 dikali 2 karena X-nya adalah 2. Sehingga Y 7.000 ditambah 2.000 adalah 9.000. Artinya penjualan tiket pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 9.000 unit. Laporan Pusnadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai accounting atau finance, dimulai dari laporan keuangan, yaitu pada neraca awal ada aktiva dan pasiva. Di aktiva memuat kas 3 miliar, kendaraan 5 miliar, fasilitas kantor 2 miliar, sehingga totalnya ialah 10 miliar. Lalu di pasiva ada modal 10 miliar dan totalnya ialah sama dengan aktiva, yaitu 10 miliar. Lalu yang kedua ialah income statement atau laporan pendapatan pada periode 3 tahun. Di sini kita bisa lihat ya bagannya, yaitu ada bagan pendapatan pada 31 Desember 2020, yaitu memperoleh pendapatan sebesar 4,5 miliar, lalu kita kurangi beban-bebannya, yaitu dengan total beban 710.600.000. Di sini kita bisa lihat bebannya itu apa aja ya, ada beban bahan bakar, beban gaji, dan tunjangan, dan lainnya bisa dilihat dengan seksama. Lalu sehingga menghasilkan laba bersih yaitu sebesar 3.789.400.000. Lalu pada tahun 2021 yaitu pendapatan yang diperolehnya ialah sebesar 5.250.000.000, lalu dikurangi dengan total beban 744.700.000, sehingga hasilnya ialah 4.505.300.000. Lalu pada 31 Desember 2022, pendapatan yang diperoleh ialah sebesar 6 miliar, lalu dikurangi dengan total beban yaitu 655 juta, sehingga menghasilkan 5.345.000.000. Yang ketiga ialah arus kas, di mana sini kas itu dialokasikan untuk aktivitas operasi. Itu kita bisa lihat sini bagannya, yaitu aktivitas operasi, yaitu ada penerimaan dari pelanggan. Penerimaan dari pelanggan ini adalah pendapatan yang saya jelaskan sebelumnya, lalu dikurangi dengan pembayaran kepada pihak ketiga, pembayaran kepada karyawan, pembayaran perlengkapan, pembayaran lain-lain, sehingga hasilnya ialah 3.919.400.000. Lalu ada aktivitas investasi, di sini ada aset, yaitu kayak penyusutan aset sebesar 130 juta. Lalu dikurangi juga sehingga hasilnya ialah kas akhir tahun yaitu sebesar 6.789.400.000. Lalu pada 31 Desember tahun 2021, sini ada penerimaan dari pelanggan sebesar 5.250.000.000. Dikurangi juga pembayaran kepada pihak ketiga segala macam aktivitas operasinya, lalu sehingga hasilnya ialah 4.641.300.000. Lalu sehingga menghasilkan kas akhir tahun sebesar 11.294.700.000. Dan ini kita bisa lihat di atasnya, di kas awal tahun itu pada 2021 kita ambil dari kas akhir tahun yang pada tahun 2020 dimasukkan, lalu sehingga kas akhirnya ialah 11.294.700.000. Lalu pada 31 Desember 2022 penerimaan dari pelanggan yaitu sebesar 6 miliar, ini juga pendapatannya yang dijelaskan sebelumnya, lalu dikurangi dengan pembayaran kepada pihak ketiga, pembayaran kepada karyawan, terus pembayaran perlengkapan atau pembayaran lain-lain, sehingga hasilnya ialah 5.483.000.000, terus dikurangi juga penyusutan investasi atau aset. Lalu di sini juga kas awal tahunnya pada 2022 ini yaitu diambil dari kas akhir tahun pada tahun sebelumnya yaitu 2021 sebesar 11.294.700.000, sehingga menghasilkan 16.639.700.000. Keempat ialah ada neraca selama 3 tahun, yaitu laporan posisi keuangan di Halotur per 31 Desember 2020, 2021, dan 2022. Sini kita bisa lihat bagannya,
yaitu pada total aset pada 2020 yaitu ada 13.789.400.000. Ini udah sesuai sama yang sebelumnya. Lalu lalu ada return of equity-nya sebesar 3.789.400.000 dikurangi dengan modal yang ada di neraca awal tadi yaitu sebesar 10 miliar, sehingga ditambahkan menjadi total kewajiban dan modalnya yaitu sebesar 13.789.400.000. Lalu pada 31 Desember 2021 yaitu ada kasnya sebesar 11.294.700.000. Kendaraan 5 miliar itu yang dijelaskan pada neraca awal, fasilitas kantor juga yang dijelaskan pada neraca awal, yaitu sehingga total asetnya ialah 18.294.700.000. Lalu ada kewajiban dan modalnya, return of equity-nya ialah 4.505.700.000. Modalnya yaitu diambil dari total kewajiban dan modal sebelumnya pada tahun sebelumnya yaitu 13.789.400.000, sehingga totalnya ialah 18.294.700.000. Lalu 31 Desember pada 2022, di sini kita bisa lihat total asetnya ialah 23.639.700.000. Return of equity-nya ialah 5.345.000.000. Modalnya ialah 18.294.700.000, sama kayak sebelumnya diambil dari tahun sebelumnya. Jadi total kewajiban dan modalnya ialah 23.639.700.000. Kelima adalah perubahan ekuitas selama 3 tahun. Kita bisa lihat di sini yaitu ada 31 Desember 2020 itu modal awalnya sama kayak di neraca awal 10 miliar. Lalu ditambah dengan laba bersihnya yaitu 3.789.400.000, sehingga total modal akhirnya ialah 13.789.400.000. Dan pada 31 Desember 2021, kita bisa lihat modal awalnya ini diambil dari modal akhir pada tahun sebelumnya sebesar 13.789.400.000 dan ditambah laba bersihnya yaitu 4.505.300.000, sehingga modal akhirnya ialah 18.294.700.000. Dan selanjutnya ialah 31 Desember 2022, modal awalnya sama kayak sebelumnya diambil dari modal akhir pada tahun sebelumnya yaitu modal akhir pada 2021 sebesar 18.294.700.000 ditambah laba bersihnya yaitu sebesar 5.345.000.000, sehingga total dari modal akhirnya ialah 23.639.700.000. Lalu yang terakhir adalah ada analisis keuangan di Halotur pada periode 3 tahun. Di sini kita bisa lihat ada modalnya yaitu 10 miliar. Pendapatan usahanya pada 3 tahun berturut-turut ialah pada tahun ke-1 ada 3.789.400.000, tahun kedua ada 4.505.300.000, dan tahun ketiga ada 5.345.000.000. Lalu di sini kita bisa hitung present value-nya yaitu nilai sekarang jika ada inflasi sebesar 10%, 20%, dan 30%. Dan ini adalah rumus untuk menghitung present value. Nah, lalu jika sudah bisa menghitung, hasilnya ialah sesuai yang ditampilkan di layar ini. Dan yang terakhir ialah itu jumlah present value pada tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, jumlahnya ialah 11 miliar 184 juta sekian. Lalu begitu selanjutnya pada inflasi ke 20%, 30% dihitung sama dengan rumus yang dikasih tahu sebelumnya. Lalu IRR-nya ialah internal rate return yaitu sebesar 16%. Sebesar 16%. Ini juga kita menghitung present value-nya. Lalu pada NPV-nya itulah net present value, yaitu di mana batas-batas inflasi yang aman buat Halotur jika terjadi inflasi. Dan ini adalah hasilnya. Rumus NPV juga bisa kita lihat di sini. Lalu IRR ini hasilnya ialah 683. Kenapa 683 pada inflasi 16%? Sebenarnya sini ialah 16, berapa persen gitu. Pokoknya hasil dari IRR-nya ini harus mendekati 0 atau 0. Di sini saya menggunakan Excel-nya itu manual, jadi saya mencari sendiri koma-komanya. Sehingga hasilnya ialah 683. Lalu kita di sini bisa lihat tabelnya juga. Ya, seperti ini tabel inflasinya. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen strateginya menggunakan SWOT analisis. Yang pertama, kekuatan.
atau strange, yaitu hanya melayani satu wilayah tujuan wisata sehingga bisa fokus ke satu tujuan, yaitu pariwisata ke Pangandaran. Yang kedua, harganya terjangkau sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Yang ketiga, pelayanan yang ramah tamah. Yang keempat, menggunakan teknologi informasi yang modern. Yang kelima, asuransi kecelakaan bagi setiap konsumen. Yang keempat, memiliki sistem administrasi yang baik. Kelemahannya, yang pertama, biaya promosi yang belum memadai. Yang kedua, kurangnya bagian sumber daya manusia. Yang ketiga, karena ini pertama kalinya travel melayani satu tujuan, tetapi beberapa objek masyarakat yang belum mengetahui Halotour ini. Yang ketiga, peluang atau opportunities, yaitu masyarakat semakin sering menggunakan jasa transportasi wisata untuk memenuhi kebutuhan hiburan mereka. Terus perusahaan Halotour ini dapat dikembangkan lebih luas. Yang ketiga, Pangandaran merupakan destinasi yang indah yang ada di Jawa Barat. Yang keempat, ancaman atau threats, yaitu semakin banyak perusahaan sejenis sehingga persaingan semakin ketat. Yang kedua, semakin tingginya tuntutan kualitas sarana dan prasarana pelayanan. Selanjutnya, kebijakan bisnis. Kebijakan bisnis adalah suatu fungsi dan tanggung jawab seseorang pimpinan perusahaan dalam mengatasi sebuah masalah dan keberhasilan secara keseluruhan. Juga sebagai ketetapan dan keputusan yang dibuat oleh perusahaan dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Berikut beberapa ketetapan dari kebijakan Halotour. Yang pertama, pembayaran secara langsung, tidak memakai sistem. Yang kedua, pemberangkatan sudah dilengkapi asuransi untuk supir dan penumpang. Yang ketiga, fasilitas kendaraan nyaman dan bersih. Yang keempat, sudah tersedianya AC dan tempat sampah di dalam bis. Yang kelima, tercantum kontak person jika pengemudi mengendarai secara ugal-ugalan. Yang keenam, batas maksimum berkendara 60 km per jam. Yang ketujuh, larangan merokok di dalam bis.